Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali membaca buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zalum pada bagian ke-6, yaitu pengadopsian undang-undang Barat. Pada subjudul kekeliruan fatwa-fatwa tersebut, pada bagian ke-6-nya adalah persetujuan atau ikrar Rasulullah atas perjanjian-perjanjian kufur adalah khusus bagi beliau sendiri dalam kapasitasnya sebagai Rasul. Alasannya, karena persetujuan beliau merupakan hukum bagi kaum muslim sebagaimana perkataan dan perbuatan beliau. Kapasitas kerasulan ini tidak diberikan kepada orang lain selain beliau. Oleh karena itu, setiap perbuatan, perkataan, dan persetujuannya dianggap sebagai undang-undang yang didasarkan atas wahyu yang diturunkan kepada beliau. Tidak ada orang lain selain beliau yang mempunyai hak untuk menentukan hukum dan perundang-undangan. Perjanjian-perjanjian yang beliau setujui merupakan hukum syariah, sekalipun perjanjian-perjanjian tersebut dibuat pada masa jahiliyah. Sebab persetujuan Rasulullah menjadi dalil bahwa perjanjian-perjanjian tersebut merupakan hukum syariah, sekalipun hukum tersebut berisi perkara peribadatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persetujuan Rasulullah terhadap perjanjian-perjanjian itulah yang menjadi dasar dalam pengambilan hukum. Bukan kenyataan bahwa perjanjian-perjanjian itu terjadi pada masa jahiliyah dan tidak bertentangan dengan Islam. Para sahabat menganggap sikap diam Rasulullah sebagai dalil hukum syariah. Diriwayatkan bahwa daging biawak pernah dihidangkan di atas meja untuk dimakan, namun beliau tidak memakannya. Ibnu Abbas menganggap sikap diam Rasulullah sebagai dalil yang menghalalkan daging biawak, sekalipun Rasulullah sendiri tidak memakannya. Selain itu, masih banyak kejadian lain yang menunjukkan bahwa sikap diam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi dalil hukum-hukum syariah. Ketujuh, perkara yang mubah bukanlah perkara yang tidak ada kesempitan atau kesulitan di dalamnya. La haraja fih. Karena tidak adanya kesulitan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan bukan petunjuk kemubahan yang ditentukan oleh syariah. Takhyir atau pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak mengharuskan adanya kesempitan atau kesulitan. Pelarangan sesuatu tidak berarti perintah untuk melakukan yang sebaliknya. Begitu pula, kewajiban melakukan suatu perkara bukan selalu berarti pengharaman perkara yang sebaliknya. Tidak adanya kesempitan atau kesulitan dapat berarti kewajiban, sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaih. Artinya, siapa saja yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya melakukan sa'i. Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Sa'i dalam ibadah haji dan umroh merupakan suatu kewajiban, bukan perkara mubah. Selain itu, tidak adanya dosa juga dapat bermakna ruksyah atau keringanan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru. Artinya, jika kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar salat kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Pada kedua ayat tersebut, tidak adanya kesempitan bukan bermakna pembolehan. Oleh sebab itu, mubah
bukanlah perkara yang tidak ada kesempitan di dalamnya. Akan tetapi, mubah adalah perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil syariah yang berasal dari seruan asy-syari yang mengindikasikan kebebasan memilih untuk melakukan atau meninggalkannya tanpa alternatif lain. Dengan demikian, ibahah atau pembolehan adalah izin yang diberikan syariah untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Takhyir ada yang secara langsung dijelaskan oleh nas secara eksplisit sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harasul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Artinya, istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam. Karena itu, datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu sebagaimana yang kalian kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kula minha ragadan harsu syi'tuma. Artinya, makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja kalian sukai. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Takhir juga bisa dengan cara disimpulkan dari penunjukan nas atau madlul nas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza halaltum fastadu. Artinya, jika kalian telah menyelesaikan ihram, maka berburulah. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Demikian pula beberapa firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholawatu fantashiru fil ard. Artinya, apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 57. Selain itu, ibahah atau kebolehan merupakan salah satu hukum syariah. Hukum syariah merupakan seruan asy-syari yang berhubungan dengan perbuatan hamba. Untuk itu diperlukan dalil-dalil syariah yang menunjukkan bahwa perkara itu benar-benar perkara yang mubah. Tidak adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkan hukum suatu perkara apakah wajib atau mandub atau haram atau makruh bukan berarti bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang mubah. Akan tetapi diperlukan dalil-dalil syariah untuk menunjukkan kebolehan atau ibahah perkara itu. Berkaitan dengan berbagai benda atau asya dan perbuatan-perbuatan atau af'al sebelum datangnya hukum syariah seperti bermacam-macam perjanjian dan muamalah di dalam masyarakat, kemubahannya bukan merupakan kelanjutan dari praktek sebelum datangnya hukum syariah, namun diperoleh dari dalil-dalil syariah yang menunjukkan hukumnya. Perdagangan misalnya telah dijelaskan melalui dalil syariah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Mempekerjakan seseorang juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau pernah mempekerjakan seseorang
dari Bani Ad-Dail sebagai penunjuk jalan. Dengan demikian, halalnya jual beli dan mempekerjakan seseorang berasal dari dalil-dalil syariah dan bukan semata-mata sebagai kelanjutan dari praktek pada masa jahiliyah. Selain ayat-ayat Al-Quran, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan dalil-dalil syariah sebagaimana perbuatan atau sikap diam atau takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, berbagai perkara, baik berupa benda, perbuatan, perjanjian, atau muamalah yang dipraktekkan sejak masa jahiliyah berlangsung hingga zaman Islam dan terus dipraktekkan oleh kaum muslim adalah karena memang ada dalil-dalil syariah yang membolehkannya, baik melalui ayat-ayat Al-Quran, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta perbuatan atau sikap diam beliau, bukan sekadar sebagai kelanjutan dari praktek pada masa jahiliyah. Adapun terkait dengan perkara-perkara yang dipraktekkan sejak masa jahiliyah, namun belum ada ketetapan dalil syariahnya, maka tidak dibolehkan mengambilnya, sekalipun tidak ada penjelasan tentang pelarangannya. Yang perlu diupayakan adalah terus menggali hukum syariah untuk mendapatkan dalil syariah bagi perkara-perkara itu. Dengan demikian, pembolehan perkara-perkara yang telah ada sejak zaman jahiliyah dan terus berlangsung setelah kedatangan Islam ditetapkan melalui hukum syariah. Jelas keliru mengatakan bahwa kemubahan perkara-perkara itu terus berlanjut karena syariah mendiamkannya. Keliru pula mengatakan bahwa perkara-perkara yang tidak dijelaskan oleh syariah adalah termasuk perkara-perkara yang mubah. Alasannya karena syariah tidak akan mendiamkan suatu perkara, tetapi menjelaskannya melalui dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara itu. Sikap diam Rasulullah tidak dapat dianggap sebagai sikap diam syariah, tetapi justru merupakan penjelasan syariah. Alasannya karena sikap diam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama kedudukannya dengan ucapan dan perbuatan beliau, juga sama kedudukannya dengan ayat-ayat Al-Quran, yaitu menjelaskan hukum-hukum syariah. Seorang muslim tidak patut mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendiamkan suatu perkara dan tidak menjelaskan suatu hukum atasnya, sementara ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian untuk kalian, mencukupkan nikmatku bagi kalian, dan meridhoi Islam sebagai agama kalian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Artinya, kami telah menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Dengan demikian, tidak patut seorang muslim mengatakan bahwa ada realitas tanpa hukum syariah, yang bermakna bahwa syariah mengabaikan realitas tersebut dan tidak menetapkan hukumnya. Dengan begitu, berarti perkara tersebut tidak ada dalilnya dari kitabullah maupun sunnah Rasulullah, atau tidak ada suatu petunjuk hukum pun melalui ilat syariah yang menjelaskan dalilnya, baik secara eksplisit atau syarahah, melalui penunjukan atau dalalah, atau melalui pengambilan kesimpulan atau istinbat, ataupun melalui analogi atau kias yang menjelaskan hukum yang berkaitan dengan realita-realita tersebut, baik wajib, mandub, haram, makruh, atau mubah.
Seorang muslim tidak boleh berpandangan seperti ini, sebab itu berarti tindakan menghina hukum syariah dengan mengatakannya sebagai aturan yang tidak sempurna, yang akan mengakibatkan pembenaran aktivitas berhukum pada selain hukum syariah. Tindakan ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Artinya, demi Tuhanmu, mereka sesungguhnya tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu, Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Jika syariah dianggap tidak menjelaskan hukum suatu perkara sehingga kaum muslim mengambil aturan dari selain syariah, maka mereka dianggap berhukum pada selain hukum syariah. Ini merupakan perbuatan yang diharamkan. Pernyataan bahwa syariah tidak menjelaskan hukum untuk semua peristiwa sehingga diperkenankan mengambil hukum dari selain syariah juga merupakan pernyataan yang keliru. Pernyataan bahwa segala perkara yang didiamkan oleh syariah adalah perkara yang mubah juga merupakan pernyataan yang tidak dapat diterima. Alasannya, karena dengan pernyataan tersebut berarti kaum muslim boleh berhukum selain pada hukum syariah. Tindakan ini sekaligus menghujat syariah karena dianggap mendiamkan sejumlah perkara dan tidak menjelaskan hukumnya. Di samping itu, pernyataan tersebut bertentangan dengan realita karena sesungguhnya syariah sama sekali tidak mendiamkan satu perkara pun. Memang ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan sejumlah kewajiban. Karena itu, janganlah kalian mengabaikannya. Allah telah melarang beberapa perkara, karena itu janganlah kalian melanggarnya. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu, karena itu janganlah kalian melampauinya. Allah juga memaafkan beberapa perkara karena kemurahannya, bukan karena kelalaiannya. Karena itu, janganlah kalian mencari-carinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Hadis ini menjelaskan pelarangan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak dijelaskan oleh syariah secara tekstual. Hadis ini isinya mirip dengan hadis yang berisi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dituturkan Sa'ad bin Abi Waqqas, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling berdosa di antara kaum muslim adalah orang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang tidak dilarang atas mereka, namun kemudian menjadi terlarang akibat pertanyaan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Antara lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dituturkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bersabda, yang artinya, hindarkan dariku perkara-perkara yang tidak aku jelaskan kepada kalian, sebab orang-orang sebelum kalian binasa karena pertanyaan mereka yang terus-menerus serta perbantahannya terhadap nabi-nabi mereka. Tinggalkan perkara-perkara yang telah aku larang dan laksanakan sebaik-baiknya perkara yang aku perintahkan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, ada riwayat sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, Allah memerintahkan manusia untuk beribadah haji. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Rasulullah diam. Kemudian ia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Rasulullah tetap diam. Lalu orang itu bertanya untuk yang ketiga kalinya, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, jika aku menjawab pertanyaan ini, maka perkara ini menjadi wajib
Dan jika perkara ini, ibadah haji setiap tahun, menjadi wajib, maka kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Jika tidak kalian kerjakan, maka kalian akan berdosa. Jadi, hindarkan aku dari perkara-perkara yang tidak aku perintahkan kepada kalian. Dengan demikian, makna dari ucapan Rasulullah, dia telah memaafkan beberapa perkara. Lalu dalam riwayat lain berbunyi, yang dia diamkan adalah yang dimaafkan, adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meringankan kewajiban kita. Jadi janganlah bertanya lagi agar tidak membebani kalian. Sebagai contoh adalah masalah ibadah haji. Kewajiban melaksanakan ibadah haji telah ditentukan secara umum. Lalu seseorang bertanya, apakah ibadah tersebut dilaksanakan setiap tahun? Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meringankan ibadah tersebut dengan mewajibkannya hanya 1 kali dalam seumur hidup. Hal itu untuk meringankan beban kaum muslim dan menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan dan mendiamkan pelaksanaan ibadah haji setiap tahun. Kaum muslim tidak perlu menanyakannya lebih lanjut. Hal inilah yang dimaksud dalam kalimat jadi janganlah mencari-carinya. Setelah kalimat dia telah memaafkan beberapa perkara karena kemurahannya. Jadi, masalah yang dibahas dalam hadis ini adalah larangan atas kaum muslim untuk menanyakan lebih lanjut perkara-perkara yang tidak ditetapkan pelarangannya. Hadis tersebut tidak bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan sejumlah hukum syariah. Riwayat lain yang mengatakan yang dia diamkan adalah yang dimaafkan, juga menunjukkan bahwa masalahnya berkaitan dengan larangan mencari-cari dan menanyakan lebih jauh perkara-perkara yang telah diringankan dan tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, manakala suatu perkara tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal ini merupakan keringanan darinya. Dengan kata lain, perkara-perkara yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan pelarangannya merupakan perkara-perkara yang dimaafkan dan diringankan. Karena itu, kaum muslim tidak perlu mencari-cari dan bertanya-tanya lebih jauh. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan kepada nabi kalian hal-hal yang jika diterangkan kepada kalian niscaya akan menyusahkan kalian. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 101. Ayat ini kemudian dilanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Artinya, Allah telah memaafkan kalian tentang hal itu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 101. Demokrasi bertentangan dengan Islam. 8. Demokrasi sepenuhnya bertentangan dengan Islam, baik secara global maupun partikular atau rinci. Kontradiksi tersebut tercermin dalam beberapa aspek, yaitu A. Demokrasi memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat, mempercayakan kepada rakyat semua perkara dalam kehidupan. Jadi, manusia adalah rujukan utama dalam segala hal, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Rakyat adalah sumber kekuasaan. Rakyat adalah sumber kekuasaan perundang-undangan, sumber kekuasaan hukum, dan sumber kekuasaan pemerintahan. Rakyatlah yang menyusun undang-undang, mengangkat para penguasa, dan melaksanakan pemerintahan. Hal ini sepenuhnya bertentangan dengan Islam. Alasannya karena Islam menyerahkan kedaulatan kepada syariah, bukan kepada rakyat. Dalam Islam, syariah merupakan rujukan bagi segala perkara dan satu-satunya rujukan utama. Dalam hal kekuasaan, Islam menyerahkan kekuasaan penyusunan perundang-undangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Allah sajalah yang menyusun segala aturan dan hukum dalam masalah peribadatan, muamalah, hukum pidana, dan sebagainya.
Tidak seorang pun boleh menyusun perundang-undangan, meski hanya satu aturan saja. Dalam Islam, rakyat hanya berwenang untuk menjalankan kekuasaan. Rakyatlah yang memilih dan mengangkat pemimpinnya. Jadi, rakyat hanya menjadi sumber kekuasaan eksekutif semata. Merekalah yang memilih dan mengangkat seseorang untuk memegang kekuasaan dan menjalankan pemerintahan. Dalam kekuasaan kehakiman, khalifah atau yang mewakilinya memegang kekuasaan untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Khalifah mengangkat hakim-hakim atau menunjuk seseorang untuk mengangkat hakim-hakim. Tidak seorang pun rakyat, baik secara individu atau berkelompok, berhak mengangkat seorang hakim. Wewenang ini hanya dimiliki oleh khalifah atau orang yang ditunjuk oleh khalifah. B. Kepemimpinan dalam sistem demokrasi bersifat kolektif, tidak individual. Kekuasaan juga dipegang secara kolektif, tidak secara individual. Dalam demokrasi parlementer, kekuasaan dijalankan oleh suatu dewan menteri yang disebut kabinet. Kepala negara, baik seorang presiden maupun raja, merupakan figur yang berkuasa namun tidak berhak memerintah. Yang memerintah dan memegang kekuasaan adalah kabinet. Sistem ini bertentangan dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam Islam, kepemimpinan adalah milik satu orang, tidak bersifat kolektif. Kekuasaan juga dipegang oleh satu orang dan tidak secara kolektif. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, apabila 3 orang melakukan perjalanan, mereka harus mengangkat satu orang di antara mereka sebagai amir atau pemimpin. Hadis riwayat Abu Dawud. Abdullah bin Umar juga meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, yang artinya tidak boleh 3 orang dimanapun berada di muka bumi tanpa mengangkat salah seorang sebagai amir di antara mereka. Hadis riwayat Ahmad. Kata ahad atau seseorang merujuk pada suatu bilangan, yaitu 1 dan tidak lebih. Hal ini disimpulkan dari mafhum mukhalafah atau pemahaman kebalikan dari kata ahaduhum, seseorang di antara mereka. Dalam masalah ini, pemahaman kebalikan dapat diterapkan dan penunjukannya sesuai dengan penunjukan dalam teks dalil tersebut. Pemahaman kebalikan tidak dapat digunakan jika pemahaman tersebut terhapus oleh dalil-dalil yang lain. Dalam pemahaman kebalikan terhadap kedua hadis di atas, pemahaman itu tidak terhapus oleh dalil yang lain sehingga pemahaman kebalikan itu dapat dipakai. Dengan demikian, hadis tersebut bermakna mereka harus mengangkat seorang amir dan tidak boleh lebih, serta kecuali mengangkat seorang amir dan tidak boleh lebih. Dengan demikian, mafhum mukhalafah kedua hadis tersebut bermakna bahwa haram menyerahkan imarah atau kekuasaan pemerintahan kepada lebih dari satu orang. Pemahaman ini didukung oleh aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menunjuk seorang amir pada setiap kejadian. Beliau tidak pernah mengangkat lebih dari seorang amir pada satu wilayah. Adapun kekuasaan pemerintahan dijabat oleh seorang kepala negara yang disebut Amirul Mukminin atau Khalifah yang mendapat amanat kekuasaan dari seluruh umat. Khalifah adalah seorang yang memiliki wewenang penuh atas kekuasaan dan pemerintahan. Tidak seorang pun berbagi kekuasaan dengannya. Dengan demikian, kepemimpinan dan kekuasaan dalam Islam dipegang secara individual. C. Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi terdiri dari sejumlah lembaga, bukan satu lembaga. Pemerintah merupakan satu lembaga yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Adapun lembaga-lembaga yang lain merupakan lembaga independen
yang memiliki kewenangan memerintah dan kekuasaan pada bidangnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagai misal, asosiasi pengacara yang mempunyai kekuasaan dan aturan tersendiri pada masalah-masalah kepengacaraan, mulai dari memberikan pengesahan kepada para pengacara untuk berpraktek, skorsing dan penuntutan kepada mereka, serta masalah-masalah lain yang berhubungan dengan dunia kepengacaraan. Demikian pula lembaga-lembaga lain seperti Ikatan Dokter, Asosiasi Ahli Farmasi, Perhimpunan Insinyur Sipil, dan sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai wewenang dalam bidang masing-masing sama dengan wewenang yang dimiliki negara. Negara sendiri tidak memiliki wewenang dalam bidang-bidang tertentu sebagaimana yang dimiliki lembaga-lembaga tersebut. Hal ini bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, negara dan pemerintah merupakan lembaga tunggal yang memegang kekuasaan. Khalifah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki wewenang penuh, sementara orang lain sama sekali tidak memiliki wewenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, imam adalah seorang pengembala dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata huwa atau dia dalam tata bahasa Arab sarana untuk memberikan pembatasan sekaligus merupakan kata ganti yang berdiri sendiri. Jadi kalimat yang berbunyi wa huwa mas'ulun ia atau ia bertanggung jawab menunjukkan pembatasan tanggung jawab itu hanya kepada imam. Dengan demikian, tidak ada seorang pun di dalam negara, baik individu maupun kelompok, yang memiliki kekuasaan dan wewenang selain khalifah. D. Dalam sistem demokrasi, meminta pendapat rakyat mengenai masalah pemerintahan dipandang sebagai suatu kewajiban. Penguasa harus meminta pendapat rakyat atau lembaga perwakilan rakyat. Ia tidak boleh melakukan aktivitas kecuali jika rakyat mendelegasikannya. Ia juga tidak boleh menentang keinginan dan pendapat rakyat. Jadi, meminta pendapat rakyat merupakan suatu kewajiban penguasa dalam negara demokrasi. Hal ini bertentangan dengan Islam karena Islam menganggap upaya meminta pendapat umat atau yang disebut syura atau musyawarah hanya bersifat mandub atau sunnah, bukan wajib. Dengan demikian, khalifah disunahkan meminta pendapat umat dan tidak diwajibkan untuk itu. Sebab sekalipun Allah Subhanahu wa taala memuji syura, dia hanya membatasinya hanya pada perkara-perkara mubah. Pembatasan syura pada perkara-perkara mubah ini menjadi qarinah atau petunjuk bahwa syura hanya merupakan perbuatan yang mandub, bukan wajib. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mandub bagi khalifah untuk bermusyawarah dengan umat karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji syura, namun membatasinya hanya pada perkara-perkara mubah. Dalam sistem demokrasi, pemerintah terikat dengan suara mayoritas rakyat dalam setiap masalah, dalam perundang-undangan atau perkara lainnya. Pada beberapa kasus, mereka menetapkan suara mayoritas jika melebihi 51% suara. Pada kasus-kasus lain, mereka menetapkan suara mayoritas jika melebihi 2/3 suara. Hal ini bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, pendapat mayoritas tidak selalu mengikat. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pertama, hukum-hukum syariah tidak bergantung pada suara mayoritas maupun minoritas. Namun, setiap orang wajib menyerahkan semuanya pada hukum syariah. Dalil yang menjadi dasar alasan ini adalah kenyataan bahwa pada perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Beliau mengesampingkan pendapat Abu Bakar dan Umar. Beliau bahkan mengesampingkan pendapat seluruh kaum muslim, menolak pendapat mereka sekaligus memaksa mereka untuk patuh pada keputusan beliau serta mengabaikan kemarahan dan penolakan mereka. Beliau bersabda kepada mereka yang artinya, "Aku hanyalah hamba Allah dan aku tidak akan melanggar perintahnya."
Hal ini membuktikan bahwa yang dominan di mata Rasulullah bukanlah pendapat mayoritas maupun minoritas, namun apa yang telah ditetapkan melalui wahyu, yaitu dalil-dalil syariah. Jika terdapat sejumlah dalil, maka dalil terkuatlah yang diikuti. Jadi, hukum yang diambil dan dijadikan panutan adalah dalil yang terkuat. Namun demikian, yang berhak mewajibkan umat mengambil salah satu dalil dan menjadikannya sebagai undang-undang adalah khalifah, karena hanya dia yang memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum syariah. Demikian pula yang ditunjukkan oleh ijma' sahabat yang menjelaskan bahwa imam memiliki hak untuk mengambil hukum-hukum tertentu dan memerintahkan penerapannya. Kaum muslim wajib mematuhinya dan mengesampingkan pendapatnya sendiri. Prinsip-prinsip syariah menetapkan perintah imam harus dilaksanakan secara lahir dan batin. Perintah imam menghilangkan perbedaan. Sultan mempunyai hak untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan permasalahan baru yang muncul. Yang diterapkan pada hukum-hukum syariah juga diterapkan pada definisi-definisi syariah, yakni faktor yang dominan adalah kekuatan dalil dan hanya khalifah semata yang memiliki hak untuk mengadopsinya. Dengan demikian, pendapat khalifahlah yang diunggulkan dan mengikat. Suatu pendapat yang menyatakan suatu pemikiran mengenai suatu masalah tertentu akan menghasilkan satu atau lebih aktivitas. Aktivitas tersebut akan dipelajari berdasarkan pokok permasalahannya. Dengan kata lain, terhadap pendapat yang berkaitan dengan sejumlah aktivitas yang harus diambil, diperlukan suatu pemahaman dan pengkajian terhadap pokok permasalahannya. Dengan pemahaman dan pengkajian tersebut, maka dapat ditentukan suatu keputusan untuk melakukan atau meninggalkannya atau cara melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Artinya, jika berhubungan dengan masalah pendapat, perang, dan siasat, maka harus didasarkan pada kebenarannya, bukan pada pendapat yang didukung secara mayoritas. Contoh, bagaimana cara mengupayakan kebangkitan umat? Apakah dengan meningkatkan pemikirannya atau meningkatkan ekonominya atau kesejahteraannya? Perang melawan orang murtad pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu an, apakah dianggap sebagai penolakan hukum syariah, perkara zakat, atau semata-mata pemberontakan bersenjata? Solusi yang ditempuh oleh Ali radhiyallahu an dalam menangani wali-walinya ketika ia menjabat sebagai khalifah, apakah dengan mempertahankan, memberhentikannya, atau mempertahankan sebagian dan memberhentikan lainnya? Solusi Ali dalam menangani masalah Muawiyah, haruskah dia segera memberhentikan Muawiyah sebagai gubernur atau wali Syam, atau mempertahankannya sampai Ali berhasil mengokohkan kekuasaannya ke seluruh wilayah dalam Islam? Masalah mengangkat Al-Quran kepada Ali radhiyallahu an atau tahkim, apakah benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai rujukan atau semata-mata hanya siasat? Daulah Utsmaniyah akan membangun rel kereta api dari Istanbul sampai ke Baghdad. Apakah proyek ini akan diberikan kepada kontraktor Jerman atau kontraktor Belgia? Upaya Inggris bergabung dengan masyarakat Eropa pada tahun 1962, perlukah Inggris bergabung dengan organisasi itu? Dengan kata lain, apakah dengan bergabung ke organisasi itu, Inggris dapat mempertahankan posisinya di mata internasional dan pengaruhnya atas seluruh Eropa, atau hanya akan menimbulkan kerugian ekonomi dan politik? Pembangunan di Mesir, apakah dengan cara membangun industri berat atau dengan membangun danau? Program persenjataan nuklir Turki, apakah diupayakan dengan sumber daya dan dana dari dalam negeri atau diserahkan kepada investor asing? Daulah Utsmaniyah berusaha meningkatkan pendidikan, apakah dengan jalan memperbanyak sekolah dan universitas atau dengan memperbaiki kurikulum pendidikan? Dalam menentukan setiap kebijakan yang membutuhkan pemahaman dan pengkajian, ketepatan dan kelayakan atau fit and proper,
harus menjadi pertimbangan utama, bukan pendapat mayoritas. Dalil mengenai masalah ini dapat dipahami dari aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama-sama kaum muslim berkemah di dekat sumber air Badar. Hubab bin Munzir tidak setuju dengan tempat itu. Dia dikenal sebagai ahli peperangan dan sangat mengenal tempat itu dengan baik. Dia bertanya kepada Rasulullah, apakah ini tempat yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala untuk engkau duduki sehingga kita tidak boleh membantah maupun berpindah dari sini, atau hanya sekadar pendapat dan taktik peperangan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ini hanya masalah pendapat, peperangan dan siasat. Kemudian Hubab berkata, kalau begitu ini bukanlah tempat yang tepat untuk berhenti. Kemudian ia menunjuk tempat lain yang menurut pendapatnya lebih tepat. Segera Rasulullah dan kaum muslim pun berdiri dan berpindah ke tempat yang ditunjuk. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabaikan pendapat beliau sendiri maupun pendapat kaum muslim. Beliau memilih untuk mengikuti pendapat yang lebih tepat dan layak. Beliau merasa puas hanya dengan pendapat satu orang dalam perkara-perkara yang disebut Rasul sebagai masalah pendapat, peperangan, dan siasat itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerapkan pendapat ini atas seluruh kaum muslim karena beliau menganggap pendapat tersebut merupakan pendapat yang paling tepat dan paling layak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pendapat-pendapat yang terkait dengan masalah tanda kutip pendapat, perang, dan siasat, ketepatan dan kelayakan harus menjadi pertimbangan utama, bukan pendapat mayoritas. Khalifahlah yang memutuskan pendapat yang dianggapnya paling tepat dan paling layak, mengingat bahwa yang memutuskan pendapat terbaik dalam perang Badar adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kedudukannya sebagai kepala negara, bukan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam pendapat yang membutuhkan pemahaman dan pengkajian adalah pendapat mengenai masalah-masalah teknis. Masalah-masalah teknis adalah masalah-masalah yang membutuhkan pemahaman, pengkajian, dan keahlian dari orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Dalam riwayat perang Badar di atas, pendapat Hubab ibn Munzir dapat diterima karena pendapat tersebut berhubungan dengan masalah teknis peperangan. Sementara Hubab dikenal sebagai ahli peperangan dan sangat mengenal daerah Badar itu. Mirip dengan masalah-masalah tersebut adalah masalah penentuan definisi-definisi non-syariah atau teknis dan sains yang membutuhkan pemikiran dan pengkajian. Terhadap pendapat-pendapat yang berhubungan dengan aktivitas yang tidak membutuhkan pemahaman dan pengkajian oleh para ahli, pertimbangan utama diberikan kepada pendapat mayoritas dan pendapat ini bersifat mengikat. Contoh, pemilihan khalifah, apakah memilih si A atau si B? Saat mengangkat seorang penengah, mengangkat si C atau si D, atau saat memilih proyek pembangunan, membangun sekolah atau rumah sakit, atau ketika hendak memberikan bantuan kepada petani berupa bantuan dana atau bantuan alat pertanian, pupuk, dan bibit, dan sebagainya. Dengan demikian, bagi setiap aktivitas yang tidak memerlukan pemahaman dan pengkajian para ahli atau para teknisi, maka keputusan diserahkan kepada pendapat mayoritas. Dalam hal ini, khalifah terikat dengan keputusan tersebut. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menerima pendapat mayoritas kaum muslim pada saat perang Uhud untuk keluar dari Madinah, sekalipun beliau menganggap pendapat ini keliru dan bukan merupakan pendapat yang terbaik. Demikian pula para sahabat senior yang mempunyai pendapat berbeda dengan pendapat mayoritas kaum muslim. Rasulullah dan para sahabat berpendapat bahwa mereka sebaiknya tetap berada di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat mayoritas dalam perkara ini adalah pendapat yang diunggulkan dan bersifat mengikat. Beberapa orang mungkin sulit membedakan aktivitas yang membutuhkan pemahaman dan pengkajian para ahli dengan aktivitas yang tidak memerlukannya. Namun, jika dalil-dalil kedua aktivitas itu dicermati dengan baik, maka perbedaan kedua aktivitas tersebut akan jelas. Kepada Hubab ibn Munzir,
dalam perang Badar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah masalah pendapat, perang, dan siasat. Artinya, aktivitas berkemah di tempat itu berkaitan dengan perkara-perkara yang semestinya dirujuk kepada para ahli, yaitu masalah militer yang memerlukan pemikiran dan pengkajian, dan bagian dari siasat untuk mengalahkan musuh yang membutuhkan analisis. Adapun pada perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum muslim, apabila kalian berpendapat bahwa sebaiknya kita tetap di Madinah dan membiarkan mereka berkemah, lalu jika mereka berkemah, mereka akan berada pada posisi yang buruk. Jika mereka berusaha masuk kota, kita dapat melawan mereka di sini. Atas tawaran Rasulullah tersebut, sebagian kaum muslim berkata, "Ya Rasulullah, pimpinlah kami menyerang musuh. Kalau tidak, mereka akan menganggap kita pengecut dan terlalu lemah untuk melawan mereka." Atas jawaban ini, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, "Ya Rasulullah, tetaplah di Madinah. Janganlah keluar melawan mereka. Demi Allah, kami tidak pernah keluar kota Madinah melawan musuh kecuali hanya mendapatkan bencana, dan tidak seorang pun yang menyerang masuk kota tanpa menderita kekalahan. Jadi, biarkan musuh di sana. Apabila mereka tetap tinggal di sana, mereka akan berada dalam kesulitan. Jika mereka berusaha masuk kota, kaum laki-laki akan melawan mereka, dan kaum wanita serta anak-anak akan melempari mereka dari atas mereka. Jika mereka mundur dengan putus asa, sebagaimana saat mereka datang. Dengan demikian, masalahnya adalah antara tetap tinggal atau keluar dari kota, bukan menentukan tempat peperangan. Dengan kata lain, masalahnya bukan tentang apakah mereka harus menyiapkan serangan di dalam kota dan menyerang musuh dari sana, atau mereka harus menyiapkan serangan di Bukit Uhud. Masalahnya adalah bahwa musuh telah datang kepada mereka. Kemudian, apakah mereka akan keluar melawan mereka atau tetap tinggal di dalam kota, dan jika musuh mencoba masuk, mereka akan melawannya. Sementara jika musuh tidak menyerang, mereka akan membiarkannya. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang nyata antara kedua kejadian itu dan aktivitas Rasulullah dalam menyikapinya. Perbedaan kedua kejadian tersebut terletak pada penentuan keputusannya, yaitu antara bertindak berdasarkan pendapat yang paling tepat dan paling baik dengan aktivitas yang diambil berdasarkan pendapat mayoritas. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara aktivitas yang memerlukan pemahaman dan pengkajian dan aktivitas yang tidak membutuhkannya. Pada sisi yang lain, aktivitas yang pokok masalahnya sangat penting dan bersifat kritis akan selalu memerlukan pemikiran dan pengkajian. Berbeda sifatnya dengan aktivitas yang tidak memiliki pokok masalah atau pokok permasalahannya tidak kritis atau telah diketahui secara umum. Inilah perbedaan antara kedua aktivitas tersebut. Walaupun membutuhkan kajian yang mendalam, jelas bahwa perbedaan itu ada dan dapat dipahami. Oleh karena itu, pendapat mayoritas dalam Islam hanya dapat diambil jika pendapat tersebut berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang tidak memerlukan pemikiran dan pengkajian para ahli. Adapun aktivitas-aktivitas pada situasi lainnya tidak dapat diserahkan pada pendapat mayoritas. Hal ini didukung oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan bahwa beliau pernah berkata kepada Abu Bakar dan Umar, yang artinya, jika kalian berdua bersepakat dalam suatu musyawarah, maka aku tidak akan menentangnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberikan bukti bahwa pendapat mayoritas dapat diunggulkan. Namun demikian, Rasulullah membatasi kesepakatan itu dengan suatu pernyataan fi masyurah atau dalam musyawarah. Jika kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khalaftukuma, aku tidak akan menentangnya,
dibandingkan dengan penentangan beliau terhadap Abu Bakar dan Umar saat perjanjian Hudaibiyah atau ketika beliau memilih pendapat Hubab bin Munzir daripada pendapat kaum muslim dalam perang Badar, maka jelas bahwa kata fi masyurah atau dalam musyawarah merupakan pengikat atau qayyid untuk tidak menentang keduanya. Jadi, sikap tidak menentang tersebut berkaitan dengan masalah-masalah hasil musyawarah yang sangat berbeda dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau dengan masalah tanda kutip pendapat perang dan siasat. Dengan demikian, hadis tersebut menunjukkan bahwa keputusan berdasarkan pendapat mayoritas dapat diunggulkan dan mengikat dalam perkara-perkara selain hukum-hukum syariah dan selain masalah pendapat, perang, dan siasat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam. F. Pada beberapa negara yang menganut sistem demokrasi, sejumlah individu mempunyai kekebalan yang melindunginya dari undang-undang. Dengan kekebalan yang mereka miliki, undang-undang tidak dapat menyentuh mereka. Contohnya adalah kekebalan yang dimiliki oleh para kepala negara dan anggota parlemen. Jika kepala negara melanggar hukum, ia tidak akan dihukum atau tunduk pada undang-undang karena ia memiliki kekebalan tersebut. Begitu pula para anggota parlemen, jika mereka melakukan tindakan kriminal ketika melakukan tugas-tugas keparlemenan, mereka tidak dihukum dan ditindak sesuai undang-undang yang berlaku selama kekebalan tersebut belum dicabut. Hal ini bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, tidak ada seorang pun warga daulah Islam yang memiliki kekebalan di depan hukum. Kepala negara sama kedudukannya dengan warga negara biasa. Jika ia melanggar hukum, maka ia akan dihukum dan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Aturan yang sama juga diberlakukan kepada para anggota Majelis Syura. Setiap anggotanya berkedudukan sama dengan masyarakat biasa lainnya. Jika seseorang melakukan kejahatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedudukannya di pemerintahan atau tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah pemerintahan, maka orang itu akan diajukan ke pengadilan umum. Namun, jika kejahatan yang dituduhkan berkaitan dengan kedudukannya di pemerintahan atau bersangkut paut dengan masalah-masalah pemerintahan, maka orang itu akan diajukan ke pengadilan mazolim atau mahkamah mazolim. Kekebalan dalam Islam hanya diberikan kepada para utusan dari negara-negara lain yang datang membawa misi-misi diplomatik. Hanya mereka yang mempunyai kekebalan, yaitu kekebalan diplomatik. Selain mereka, tidak ada seorang pun yang mempunyai kekebalan tersebut. Untuk hari ini sampai di sini dulu pembacaan dari buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah pada bagian ke-6. Kita akan melanjutkan kembali pada hari berikutnya, yaitu tentang kebebasan umum dalam sistem demokrasi bertentangan dengan Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.